Oke teman-teman, kembali lagi di Deddy Kusnandar Official. Di video kali ini saya akan berbagi lagi informasi bagaimana setelah H-2 ya. Sebelum pendebatan tanggal 8 biasanya kalau saya. Jadi untuk sekarang nih di tanggal 6 ini apakah sudah ada pendebatan atau belum. Kemudian sekalian saya mau menjelaskan kembali ya. Walaupun berulang-ulang ya nggak apa-apa. Yang penting informasinya bermanfaat, itu aja lah. Kalau yang udah mengetahuinya ya skip aja ya, seperti itu. Oke, sekarang saya mau pertama saya mau jelasin lagi sekali lagi bahwa teman-teman untuk menentukan dapat atau tidaknya, kalau misalkan memang males untuk ngeceknya langsung gitu kan, teman-teman harus cek dulu di jendelaumkm.id teman-teman ya. Nah kemudian nanti teman-teman masukkan NIK tuh, nomor induk KTP teman-teman. Setelah itu kemudian lanjutkan, kemudian teman-teman masukkan nomor KPR BTN-nya. Ingat, bukan nomor rekening ya, atau bukan nomor rekening tabungan, tapi nomor rekening KPR-nya atau nomor apa ya istilahnya itu ya, nomor KPR-nya lah, ataupun nomor cicilannya, ataupun nomor cicilan kitanya gitu ya. Jadi teman-teman harus ketahui itu. Biasanya ada dan harus ada ya, nggak mungkin nggak ada. Kalau misalkan memang biasanya di buku dulu pertama kali pengambilan itu ada dijelaskan ini nomor rekening pinjamannya, seperti itu. Nah kalau misalkan memang belum ada, tanyakan langsung ke CSBT-nya. Kalau misalkan memang mau simple, download aplikasi BTN Mobile-nya, seperti itu. Di BTN Mobile nanti tinggal aktifkan pengaturannya, tampilkan nomor rekening pinjamannya. Jadi nanti ada dua ya, seperti itu. Ada nomor rekening tabungan, ada rekening pinjaman, seperti itu. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui, itu sebenarnya di jendela UMKM itu sudah tertera jelas teman-teman, berapa teman-teman dapatnya tuh subsidinya ya. Kemarin ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu ya, seperti itu. Itu sebetulnya tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu hanya penyalurannya. Dari apa? Dari pemerintah ke banknya. Seperti itu. Secara totalannya kita udah ketahui tuh totalannya ada berapa. Gitu ya, sampai saat inilah gitu. Itu misal dari 2020, 2021 gitu ya. Nah, itu ada berapa gitu. Totalnya misalkan totalnya 5 juta. Nah itu nggak sekaligus ditransferin ataupun disalurkan ke bank penyalurnya itu secara sekaligus, enggak, ada beberapa kali tahap. Nah sampai sekarang kalau yang saya ketahui ya, itu ada 3 kali tahapnya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, seperti itu. Nah itu kalau misalkan teman-teman mau nanyain misalkan totalnya berapa, ya lihatnya di sini gitu ya. Kalau ke banknya langsung nanyain ya pasti dilihatnya hanya per tahapnya. Misalkan saya dapatnya berapa ya gitu, akan teman-teman misalkan nanyain ke banknya langsung, ke CS-nya langsung, misalkan saya bulan ini dapat nggak ya, misalkan totalnya berapa misalkan. Nah itu pasti dibilanginnya ya per tahapnya. Misalkan kemarin tahap 3 totalnya berapa, totalnya cuma 1.100.000 misalkan, kayak saya ya cuma dapatnya 1.100.000-an. Ya itu karena cuma tahap 3 sisanya segitu dari semua totalan ya teman-teman, seperti itu. Nah tahap 1, tahap 2, tahap 3-nya itu kapan? Kalau teman-teman lihat video-video sebelumnya ya mungkin udah dijelaskan lah ya, baik dari video saya misalkan ataupun dari yang lain. Nah kalau yang tahap 3 kemarin, setahu saya ya, itu tahap 3 itu penyalurannya yang pemerintah itu harus salurkan dari bulan Juni sampai Oktober 2021 teman-teman. Baru dibayarkannya oleh banknya penyalurannya secara langsung kemarin di bulan Januari. Nah saya kan misalkan nih di bulan Juni, harusnya kita itu dapatnya per bulan, tapi kan nggak mungkin itu kan tiap bulan langsung kirim, langsung transfer, nggak mungkin, karena data yang begitu banyak otomatis harus per tahap. Dan kemudian si banknya biar kayaknya sih ya, biar nggak ribet, ya udah kalau misalkan memang cicilannya 1 juta,
nggak dibayar tiap bulan, ya udah langsungin aja kayak gitu. Makanya ini juga kan nih contoh yang saya tahap 3 ini dari bulan Juni saya dapatnya 277, 284, 283, 273, 280 seperti itu. Nah tapi kemarin dibayarkannya secara langsung di bulan Januari teman-teman gitu. Cicilan saya misalkan 1 juta misalkan ya, ataupun 990. Nah totalnya, sedangkan ini totalnya sudah 100. Nah berarti di bulan Februari ini sebetulnya saya harusnya dapat lagi tuh kurang lebihnya 100 ribuan lagi lah sisanya dari subsidi saya. Dan itu kalau yang sebelum-sebelumnya pasti dibayarkan gitu, berapapun nilai angkanya, mau 50 ribu mau 3 ribu kayak itu pasti dibayarkan. Nanti kita cicilannya tinggal sisanya yang belum tercover sama subsidi tersebut gitu teman-teman ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa kalau mau taunya itu di jendela UMKM itu udah jelas. Nah teman-teman hitung dari awal teman-teman dapat sampai sekarang. Saya kan 5.189 nih gitu kan. Saya udah mendapatkannya itu kurang lebihnya 4 jutaan setelah saya hitung-hitung gitu kan, dari total cicilan saya, dari total saya dapat gitu. Nah pas kemarin Januari itu dapat lagi 1.100.000 ya, memang totalnya juga 518 gitu ya, sedangkan saya baru dapatnya 4 jutaan. Nah otomatis ya jelas saya masih dapat seperti itu. Dan bulan Januari sudah ke debit misalkan 990, berarti sekarang sisanya tinggal 100 ribuan lagi sisanya. Dan saya itu udah tanyakan ke CS-nya bahwa memang sisanya sekitaran segituan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau mau lebih jelasnya teman-teman datang deh langsung ke banknya, enak komunikasi langsung gitu kan, biar jelas gitu. Karena saya bukan berarti apa yang saya sampaikan benar-benar 100% benar ya teman-teman, jangan langsung percaya saya gitu, percaya enggak. Saya hanya menyampaikan informasi awal, saya bilang seperti itu gitu, bahwa informasinya seperti itu ya. Untuk memastikannya teman-teman langsung datang ke banknya kayak gitu ya. Oke, nah sekarang yang udah saya tadi jelaskan bahwa saya harusnya dapat sekian ya, harusnya dapat 100 lagi di bulan ini, 100 ribuan lah, lumayan. Tapi kan yang tadinya misalkan cicilan 1 juta ya jadi 900, ya 100 ribu lagi, lumayan lah buat jajan bakso gitu ya, atau buat beli kuota gitu kan, lumayan ya, diambil lagi karena bisa dipakai gitu ya, seperti itu. Nah itu ya, jadi tahap 3 itu yang penyaluran dari bulan Juni sampai Oktober 2021, baru dibayarkannya kemarin oleh banknya di bulan Januari 2022 seperti itu. Nah kemudian di Februari ini apakah dapat atau tidaknya, sebenarnya kalau secara penjelasan saya harusnya teman-teman udah bisa ngitung sendiri gitu ya, apakah di bulan Februari ini ada sisanya atau habis, atau kemarin pun saya dapatnya enggak full dan sebagainya. Sebenarnya itu udah kejawab sebenarnya kayak gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat di rekeningnya. Login dulu, masukin password, masuk ke informasi rekening. Nah ini ya, ada 2 tuh teman-teman, ada rekening tabungan, ada rekening pinjaman, ada rekening kredit. Kita klik yang rekening pinjaman yang bawah. Nah ternyata sampai tanggal 6 ini masih belum ada pendebetan, karena tanggal 8 ya teman-teman. Gitu. Tapi biar teman-teman tahu lah gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama apakah ada yang dapat full, apa yang enggak ada dapat, ada yang misalkan saya udah cuma setengah atau cuma 100 ribu, ya kita lihat nanti di tanggal 8. Oke, itu aja teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau bermanfaat share aja, kalau nggak bermanfaat ya skip aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat teman-teman yang memang masih baru mengetahuinya. Oke, terima kasih banyak, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih banyak.